Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jaudat Alfarubani dengan NIM 163. Di sini akan mempresentasikan proyek akhir matkul statistika saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia menggunakan regresi linear berganda. Ya, jadi saya mengambil topik New Poverty ya, dari SED nomor 1, yaitu kemiskinan, tentang kemiskinan. Nah, kenapa topik ini menarik bagi saya? Karena di dunia yang manusianya itu mulai sangat menjadi materialistik dan mulai menjunjung tinggi sistem kapitalisme. Nah, saya melihat kemiskinan itu sebagai sebuah mimpi buruk bagi setiap orang gitu. Jadi karena itulah topik kemiskinan ini menarik. Nah, selain itu kemiskinan juga menjadi topik yang masih relevan untuk dibahas sesuai dengan penelitian dari Sari Bulan et al. Yang mencatat bahwa publikasi riset pengentasan kemiskinan terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Selain itu, berdasarkan data World Bank, persentase penduduk miskin di Indonesia juga masih tergolong tinggi, sehingga penanganannya terus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Nah, selain itu ya, kemiskinan juga merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ada banyak penelitian yang mencoba untuk meneliti tentang kemiskinan ini. Namun dari berbagai solusi yang ditawarkan, ya, contohnya di ini penelitian berbasis regresi linear Azizah et al. Hanya menggunakan rentang waktu data yang sangat terbatas di satu provinsi. Bahkan Hidayat et al. Secara eksplisit menyebutkan bahwa metode regresi tunggal tidak cocok untuk memprediksi kemiskinan di Indonesia karena kerap gagal lolos uji asumsi klasik. Kemudian ada juga dari penelitian Akbar et al. Yang menyadari bahwa variabel ekonomi yang mereka teliti hanya mampu menjelaskan 22,27% dari fenomena kemiskinan, menyisakan banyak faktor yang tidak teridentifikasi. Nah, dari gap analisis itu, saya di sini ya ambil sebuah rumusan masalah, yaitu pertama bagaimana pengaruh IPM, tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan PDB terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 96 sampai 2023, dan dari keempat variabel tersebut variabel manakah yang berpengaruh paling signifikan gitu. Nah, jadi di sini di metodologi penelitian ini akan melalui 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pemodelan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan itu analisis permasalahan tadi yang sudah saya sebutkan, dan untuk tahap kedua yaitu pengumpulan data. Nah, datanya di sini saya ambil dari World Bank dan juga UNDP. UNDP itu United Nations Development Programme. Terus ada juga dari data BPS untuk menyuntik data World Bank yang kemiskinan tahun 97-98 itu masih kosong, jadi saya suntik menggunakan data dari BPS gitu. Nah, terus untuk variabelnya di sini saya memakai 5 variabel ya. Ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya itu kemiskinan, sedangkan variabel bebas atau independennya itu ada 4, yaitu IPM, pengangguran, inflasi, dan juga pertumbuhan PDB. Untuk inflasinya sendiri adalah inflasi consumer price ya, jadi indeks konsumen harga yang inflasinya itu. Terus kemudian ada tahap perancangan hipotesis. Di sini kita menguji uji T dan juga uji F gitu. Terus untuk tahap pemodelannya di sini ada pre-processing data, terus dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, kemudian pembahasan mengenai regresi linear bergandanya. Terus tahap terakhir adalah evaluasi dan interpretasi, di mana kita melakukan evaluasi menggunakan RMSE, MSE, R-square, dan MAPE. Terus pengujian hipotesis, uji T dan uji F. Kemudian kita interpretasikan di akhirnya begitu. Sekarang kita bahas di pre-processing data. Untuk pre-processing datanya di sini saya memakai metode ini ya, penanganan outlier menggunakan IQR. Benar. Nah ini, jadi ditemukan beberapa outlier ya dalam data yang saya punya, yaitu di variabel inflasi dan PDB, di mana inflasi ditemukan outlier pada tahun 98 dan 99, terus PDB ditemukan outlier pada tahun 96, 98, 99, dan ini sebenarnya 2020 ya, cuma lupa belum saya ubah, ini typo. Ini diolah menggunakan Python. Jadi, tapi untuk outlier di sini tidak akan saya hapus atau ubah. Kenapa? Karena di balik tahun ini itu ada konteks historis yang penting. Jadi ketika tahun 98 itu kan ada krisis moneter ya, yang penurunan Soeharto itu.
Terus di tahun 2020 kemarin juga ada COVID-19 gitu. Jadi untuk outlier ini akan saya abaikan karena mempertimbangkan konteks historis di baliknya gitu. Nah, kemudian setelah pengujian, setelah pre-processing data, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik di sini. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, juga uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji normalitasnya sendiri didapatkan ini ya gambarnya ini. Jadi terlihat bahwa titik-titik data ini mengikuti garis diagonalnya dengan cukup baik. Jadi datanya tersebar dengan cukup baik. Terus untuk uji multikolinearitasnya di sini bisa kita lihat untuk semua variabel x-nya, variabel bebasnya di sini VIF-nya di bawah 10 semua. Jadi tidak ada masalah multikolinearitas yang serius gitu. Nah, namun bisa dilihat di sini di correlation metric ya, untuk IPM di sini cukup bernilai tinggi ya, mendekati kemiskinan, namun sebenarnya ini masih masuk akal secara logika karena kemiskinan itu kan sangat berbanding terbalik dengan kualitas hidup seseorang begitu. Nah, terus ada uji mungkin uji ketersediaan dulu ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Nah, titik-titiknya ini cukup menyebar secara acak di sekitar garis nol ini. Jadi bisa dibilang untuk varian residualnya di sini konstan. Meski ada satu di sini, cuma ini kan karena cuma satu ya. Jadi tidak mengukurkan asumsi homoskedastisitasnya gitu. Nah, terakhir di sini ada catatan yang agak penting, yaitu untuk uji autokorelasinya menggunakan Durbin-Watson di sini didapatkan nilai 1,591. Nah, sedangkan nilai DU-nya itu nilai DU-nya itu 1,77. Jadi sebenarnya untuk uji autokorelasi ini berada di dalam zona abu-abu atau ragu-ragu gitu ya. Penelitiannya masih dilanjutkan dengan mempertimbangkan ini ya. Dengan mempertimbangkan nilai Durbin Watson yang memang belum terlalu parah melebihi 1,77 misal. Jadi penelitiannya masih dilanjutkan. Nah, kemudian untuk evaluasi akurasi modelnya, oh iya sebelum itu persamaan yang didapatkan dari ini itu adalah ini. Nah ini bisa dilihat di sini IPM dan PDB memiliki koefisien negatif dan pengangguran juga inflasi memiliki koefisien positif yang berarti IPM dan PDB itu berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran dan inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Nah, bisa dilihat di sini ya. IPM di sini koefisiennya cukup besar, cuma ini karena skala dari variabelnya itu berbeda dengan yang lain. IPM ini saya ambil datanya itu dari UNDP. Nah, skalanya itu bukan persenan. Kalau ini kan semuanya persenan ya, inflasi, PDB, pengangguran. Kalau IPM ini tuh skalanya itu dari 0 sampai 1. Jadi interpretasi yang lebih masuk akal secara secara konsep adalah setiap ada kenaikan nilai IPM sebesar 0,01 satuan, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,623 persen poin begitu. Nah, kemudian untuk evaluasi akurasi modelnya di sini didapatkan ini ya. Nah, jadi pertama R square-nya di sini ada nilainya 0,963, adjusted R square-nya 0,957, MSE-nya 0,774, RMSE-nya 0,880, dan MAP-nya 3691%. Jadi kesimpulannya di apa melihat dari evaluasi akurasi model ini bisa disimpulkan kalau model yang saya pakai ini mampu menjelaskan 96,3% variasi kemiskinan dengan akurasi dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah gitu ya. Karena mappingnya itu cuma 3,69%. Nah, kemudian untuk uji uji hipotesisnya, yang pertama ada uji F, yaitu uji simultan, yaitu kita mencari tahu apakah empat variabel makroekonomi tadi itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Nah, ternyata hasilnya kita hitung di sini, ternyata F hitung itu lebih besar daripada F table dan nilai sig ini di F hitung lebih besar daripada F table yang F table-nya itu 2,796 dan nilai sig-nya itu jauh lebih kecil. Ya, sig-nya kan 5% ya. Maka keputusannya adalah menol H0, artinya dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama keempat variabel makroekonomi tersebut memberikan pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap naik turunnya tingkat kemiskinan. Kemudian untuk uji T, yaitu kita mencari pada setiap variabelnya masing-masing. Nah, di sini untuk hasil pengujian uji T-nya bisa kita lihat. Nah, di sini IPM-nya memiliki sig sebesar ini dan itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi artinya secara parsial IPM itu terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Sedangkan untuk pengangguran dan inflasi, keduanya juga memiliki nilai SIG yang lebih kecil daripada ini ya, daripada apa namanya, daripada ini alfanya. Jadi secara parsial pengangguran dan inflasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian yang terakhir di sini ada temuan yang cukup menarik ya untuk PDB-nya di sini. Ternyata PDB ini melampaui batas alfa. Jadi hak nolnya diterima apa namanya, yang berarti PDB ini tidak terlalu signifikan secara statistik ya kalau dari model ini. Nah, kemudian untuk langsung masuk ke interpretasinya, jadi dari hasil yang saya bahas tadi ya, eh, dapat disimpulkan kalau IPM itu berpengaruh sangat positif dan signifikan terhadap maaf maaf maaf. IPM itu berpengaruh negatif dan paling signifikan terhadap kenaikan kemiskinan. Jadi kalau semisal IPM-nya naik, kemiskinan bakal turun. Nah ini bisa dijelaskan karena memang kalau ini karena kalau fasilitas pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin baik, kualitasnya SDM akan naik sehingga mereka lebih mudah mendapat pekerjaan yang layak dan terlepas dari kemiskinan gitu. Terus untuk yang pengangguran dan inflasi, keduanya ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Yang berarti ketika sumber pendapatan suatu individu atau keluarga itu terputus dan harga harga barang itu naik, maka kemiskinan itu akan meningkat begitu. Nah, terakhir untuk variabel PDB ini cukup menarik ya, karena walaupun arahnya itu negatif, tapi hasilnya itu tidak signifikan. Yang ini mengindikasikan kalau eh, apa namanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu belum merata. Ya, distribusinya kurang merata dan masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Jadi masyarakat untuk golongan bawah itu belum benar-benar terdistribusi dengan baik begitu. Nah, gitu. Nah, sebelum saya masuk ke kesimpulan, di sini ada catatan yang sangat penting untuk dibahas ya. Jadi, data yang saya pakai itu kan data time series dari tahun 98 sampai 2023. Nah, namun untuk metode yang saya pakai adalah metode ordinary least square biasa. Nah, secara teori statistik ini kan meregresikan data deret waktu, data time series secara langsung itu kan sebenarnya berisiko ya karena rawan terkena regresi palsu. Jadi nilai R-nya itu bisa kelihatan sangat tinggi dan variabelnya seolah-olah signifikan padahal bisa jadi cuma kebetulan karena datanya sama-sama bergerak searah seiring berjalannya waktu. Jadi karena tadi bisa dilihat juga ya R square kita itu R square saya itu sangat tinggi 96% ya. Itu kan sebenarnya karena uji stasioner ini belum saya lakukan jadi sebenarnya bisa dibilang ada indikasi regresi regresi palsu atau lancung begitu. Nah, jadi saran saya di penelitian selanjutnya, di laporan saya ini saya menyarankan ketika eh, mau apa menguji yang saya lakukan ini sebaiknya dilakukan uji stasioner dulu lalu melakukan ini ditangani melalui proses fresh differencing atau dengan beralih menggunakan pendekatan yang lebih tepat yaitu menggunakan metode autoregressive distributed lag ini. Nah, jadi sebenarnya di sini itu saya sudah melakukan uji ETF sebelumnya dan ditemukan kalau ternyata ada tiga variabel yang belum stasioner yaitu variabel kemiskinan, pengangguran dan IPM gitu. Terus saya coba untuk melakukan fresh differencing ternyata ternyata variabel inflasi itu malah jadi tidak stasioner gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling cocok adalah metode ini ya, auto regressive distributed lag. Cuma karena apa namanya kemarin saya cari tahu untuk manualisasi ARDL itu kayaknya hampir mustahil saya lakukan sendirian gitu, terutama dengan mempertimbangkan deadline yang ada. Terus mempertimbangkan dengan kurikulum dari kampus juga kan masih terbatas pada SPSS. Jadi di sini saya melakukan metode OLS klasik gitu. Jadi untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pendekatan ini menggunakan ARDL yang sepenuhnya terbebas dari bias regresi lancung. Nah, tapi sebelum saya masuk kesimpulan, jadi sebenarnya kemarin malam itu saya cukup penasaran, sangat penasaran sebenarnya gimana sih kalau misal hasil dari ARDL itu. Nah, saya meminta bantuan dari AI ya, dari Claude untuk generate scriptnya. Jadi bisa dilihat kalau kita lihat di oh maaf, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini saya melakukan uji IDF itu di bagian sini. Nah, saya uji stasionaritas
ternyata ini eh, nah ini PDB dan inflasi sudah stasioner, namun yang ini tiga ini belum. Kemudian saya press different, ternyata inflasi menjadi tidak stasioner. Terus akhirnya di sini saya minta bantuan Claude buat nerapin ARDL itu gimana hasilnya gitu. Nah, ternyata dari ini didapatkan model ARDL ini 12101. Nah, model ini yang dipakai untuk nanti apa namanya regresinya. Terus setelah dilakukan uji asumsi klasik juga semuanya juga hasilnya baik. Kemudian untuk analisis jangka panjangnya, nah ini untuk koefisiennya ya. Jadi, nah ini dapat dilihat di sini PDB itu koefisiennya dapat koefisiennya itu meningkat pesat, menurun pesat ya. Karena kan tadi sebelumnya itu 0,04 kalau nggak salah ya. Nah sekarang jadi 0,39. Nah ini untuk perbandingan grafiknya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk yang oranye ini adalah OLS footage-nya. Kalau yang warna hijau itu ARDL. Jadi bisa dilihat di sini akurasi dari ARDL itu jauh lebih tinggi daripada OLS. Nah, jadi ini ada kesimpulannya. Nah, jadi nah ini untuk perbandingan dari OLS dan ARDL-nya dari sini bisa dilihat dari metrik evaluasinya. OLS itu 0,880 sedangkan ARDL 0,280. Jadi RDL menghasilkan RMSE 68% lebih rendah dan untuk MAPE-nya juga jauh lebih baik model RDL yaitu menghasilkan MAPE 54% lebih rendah. Jadi sebagai kesimpulan akhir ya eh, untuk mengatasi atau hasil dari analisis faktor-faktor kemiskinan di Indonesia ini IPM itu merupakan variabel yang jadi kunci untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan di sisi lain PDB juga ternyata secara jangka panjang itu apa namanya berpengaruh menurunkan kemiskinan. Jadi temuan saya ini menjawab pertanyaan yang muncul dari hasil OLS tadi dan memberikan gambaran yang lebih lengkap begitu mengenai dinamika hubungan PDB dan kemiskinan di Indonesia, juga variabel-variabel lainnya yang saya jelaskan tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.